menjadi bagian dari Yogyakarta, sebuah kota pendidikan dengan ragam budaya dan keramahannya. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito hadir sebagai rumah sakit yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Berbekal mandat Menteri Kesehatan Indonesia pada tahun 1974, menjadi awal berdirinya Rumah Sakit Pendidikan yang telah bernama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Pada 8 Februari 1982, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito diresmikan oleh Presiden Soeharto yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta tumbuh menjadi rumah sakit modern yang berkomitmen sebagai rumah sakit pendidikan kelas A dan rujukan nasional berstandar internasional yang terkemuka. Komitmen tersebut didukung dengan langkah strategis yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang memadai dengan peralatan modern, tenaga medis profesional, serta terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas mengikuti perkembangan teknologi kesehatan dunia. Sebagai rumah sakit rujukan nasional tipe A, terdapat berbagai tindakan termasuk tindakan operasi yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Setiap harinya jumlah operasi yang dilakukan mencapai kurang lebih 100 tindakan operasi. Instalasi sterilisasi sentral dan binatu bertanggung jawab terhadap pemrosesan alat-alat pasca pakai secara baik dan benar sesuai standar untuk mencegah HIS atau infeksi silang di rumah sakit. Pengelolaan diawali dari titik pengguna. Alat pasca pakai harus sesegera mungkin dilakukan cleaning dengan penyemprotan atau perendaman dengan enzimatik. Buang soil dan sisa-sisa bahan habis pakai ke tempat sampah limbah medis. Jika terdapat benda tajam, buang pada safety box. Transportasi dari titik pengguna ke unit sterilisasi harus aman untuk petugas pembawa, alat-alat yang dibawa dan lingkungan yang dilalui, maka harus di dalam wadah tertutup yang kuat. Serah terima antara unit pengguna dan petugas CSSD harus dipastikan jumlah dan jenis instrumennya. Sebelum melakukan kegiatan pencucian, petugas CSSD menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai standar, pemakaian, dan pelepasan APD yang benar agar petugas aman. Pencucian adalah unsur yang sangat penting pada pemrosesan alat pasca pakai. Konsentrasi desinfektan, aktivitas fisik atau penyikatan, lama perendaman, suhu air harus mengikuti Information for Use atau IFU dari masing-masing produk desinfektan, dan kualitas air sangat mempengaruhi hasil pencucian. Pencucian harus bersih dan kering untuk dapat dilakukan proses selanjutnya.
Lakukan pengujian kebersihan dengan pengamatan visual dengan Macmillan setiap hari dan dilakukan uji ATP setiap minimal 1 minggu sekali. Petugas melakukan uji fungsi alat seperti ketajaman, kekuatan penjepit atau menarik sebelum alat-alat dilakukan perakitan atau setting. Gunakan lubrikan jika diperlukan pada alat yang mempunyai engsel. Dilakukan setting sesuai checklist set masing-masing. Menambahkan bahan habis pakai yang diperlukan. Memberikan indikator internal dan eksternal pada tiap kemasan. Petugas melakukan pembungkusan sesuai ketentuan, menempelkan identifikasi alat, tanggal kadaluarsa, dan list isi set masing-masing. Penataan pada rak mesin sterilisasi tidak boleh terlalu padat agar agen sterilisasi dapat menembus semua peralatan yang ada dalam chamber. Sterilisasi steam pre-vakum sebelum digunakan atau setiap pagi sebelum difungsikan harus dilakukan uji Bowedeck setiap hari. Uji biologi dilakukan pada lot yang pertama sehari 1 kali dan jika lot terdapat implan. Sterilisasi dilakukan dengan pemantauan suhu, waktu, dan tekanan yang standar dengan melihat dari printout hasil proses setiap lot operasional. Sterilisasi suhu tinggi atau suhu rendah dilakukan sesuai bahan alat yang akan disteril. Setelah proses sterilisasi dalam chamber selesai, pintu akan terbuka dan harus dibiarkan selama 20 menit untuk menyeimbangkan suhu dalam chamber dengan suhu ruang penyimpanan agar tidak terjadi kondensasi. Dilakukan pengamatan hasil proses sterilisasi secara visual, perubahan warna indikator internal dan eksternal, pembungkus dalam keadaan utuh tidak sobek, tidak dalam keadaan basah atau lembab. Set instrumen dan produk steril dirilis atau didistribusi setelah indikator biologi menyatakan negatif. Penyimpanan alat-alat steril dilakukan berdasarkan jenis alat, ditata dengan metode first in first out atau FIFO. Aturan suhu dan kelembapan harus diperhatikan, juga tekanan positif dan adanya HEPA filter. Pendistribusian dilakukan sesuai permintaan. Transportasi dari CSSD ke unit pengguna harus dipastikan aman dengan wadah tertutup yang berbeda dengan wadah yang digunakan untuk transportasi alat kotor. Dilakukan penyimpanan sementara di unit pengguna sebelum alat digunakan untuk tindakan medis. Saat petugas medis akan menggunakan peralatan steril ini, harus dipastikan bahwa pembungkus tidak sobek atau terbuka, perubahan warna indikator internal dan eksternal, alat tidak basah atau lembab, dan pastikan tidak melewati batas tanggal kadaluarsa. Jika salah satu dari hal tersebut terjadi, maka alat tersebut tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke CSSD untuk diproses ulang. Untuk menjaga kualitas pelayanan di CSSD, beberapa hal yang dilakukan meliputi sumber daya manusia CSSD harus ada orientasi dan pelatihan, adanya standar operasional prosedur yang berlaku untuk tiap tahapan, adanya struktur organisasi CSSD, dilakukan dokumentasi dengan baik, sistem administrasi pengelolaan alat masuk dan keluar secara manual,
kini sedang berproses dengan IT. CSSD siap memberikan pelayanan sterilisasi yang terbaik untuk mendukung keselamatan pasien.